Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama saya Febri Giantara. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita memahami berbagai macam jenis penelitian. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif dan metode campuran. Saya akan menggambarkan secara umum perbedaannya untuk ketiga jenis penelitian tersebut. Seperti biasa, sebelum saya menjelaskannya, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa selesai. Hal pertama yang ingin saya jelaskan adalah sebelum saya menjelaskan perbedaannya, kita lihat dulu pandangan metodologis penelitian tentang pertama postpositivisme, konstruktivisme, transformatif, dan pragmatisme. Nah, postpositivisme berbicara tentang determinasi, reduksionisme, observasi empiris, pengukuran, pengujian teori. Pandangan postpositivisme ini merupakan pandangan penelitian kuantitatif. Lalu konstruktivisme berbicara tentang pemahaman multipartisipan, konstruksi sosial dan historis, penemuan teori. Nah, pandangan metodologis penelitian tentang konstruktivisme ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Lalu transformatif berbicara tentang politis, berorientasi kekuasaan dan keadilan, kolaboratif, berorientasi perubahan. Ini merupakan penelitian politik dan sosial. Lalu pragmatisme, konsekuensi tindakan, pemecahan masalah, pluralistik, orientasi praktis. Nah, ini berbicara tentang penelitian campuran. Di dalam penelitian campuran ini ada juga jenis penelitian tindakan atau yang sering kita kenal adalah penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas merupakan bagian dari penelitian campuran. Nah, pada video kali ini saya hanya akan membahas tentang kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran saja. Saya tidak akan bicara tentang ini karena saya akan menjelaskan postpositivisme, konstruktivisme, dan pragmatisme. Kita lihat rancangan penelitian kuantitatif. Kita mulai dari rancangan penelitian kuantitatif, penelitian deskriptif, kuantitatif yang pertama, lalu penelitian survei, penelitian korelasi, penelitian eksperimen, dan penelitian komparatif. Ini yang sering kita kenal di dalam dunia penelitian, jenis-jenis penelitian kuantitatif. Lalu jenis-jenis penelitian kualitatif yang sering kita kenal adalah penelitian naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Ini yang sering kita kenal. Lalu metode campuran yang sering kita kenal adalah konvergen atau penelitian tindakan yang sering kita kenal dengan penelitian tindakan kelas, sequential explanatory, sequential exploratory, transformatif, embedded, dan multifase. Ini metode campuran. Dari ketiga metode rancangan penelitian ini kita sudah melihat ternyata mereka dari jenis penelitian saja sudah berbeda. Dari jenis penelitian atau rancangan penelitian saja sudah berbeda. Kita masuk lebih dalam lagi dari segi permasalahan penelitiannya. Bagaimana sih bentuk permasalahan penelitian kuantitatif? Bagaimana bentuk permasalahan penelitian kualitatif? Bagaimana bentuk permasalahan penelitian metode campuran? Kita lihat secara spesifik. Kita bahas tentang penelitian kuantitatif terlebih dahulu. Ada 5 penelitian kuantitatif permasalahannya. Yang pertama, jika permasalahannya mengukur variabel-variabel penelitian, maka jenis penelitian kuantitatif. Yang kedua, berbicara tentang menjelaskan atau memprediksi hubungan masing-masing variabel penelitian. Yang ketiga, mengukur dampak dari variabel-variabel tersebut terhadap hasil pendidikan yang dicapai. Yang keempat, menguji teori atau melakukan penjelasan yang luas. Yang kelima, mengaplikasikan hasil-hasil penelitian terhadap kelompok orang yang lebih luas. 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan permasalahan penelitian kuantitatif. Jadi permasalahan penelitian kuantitatif berbicara tentang mengukur variabel, menjelaskan hubungan variabel, mengukur dampak variabel, menguji teori,
mengaplikasikan hasil-hasil penelitian. Jika kita menemukan permasalahan di lapangan mencakup salah satu dari 5 hal ini, maka itu merupakan salah satu jenis permasalahan penelitian kuantitatif. Sekarang kita beralih ke kanan untuk melihat bagaimana jenis permasalahan penelitian kualitatif. Nah, permasalahan penelitian kualitatif mempelajari pandangan masing-masing individu, yang pertama. Yang kedua, mengeksplorasi atau menginvestigasi masalah penelitian yang diteliti. Yang ketiga, mengukur proses dalam waktu yang lama. Yang keempat, menemukan teori baru berdasarkan pandangan-pandangan partisipan. Yang kelima, mendapatkan informasi yang lebih detail atau rinci tentang sekelompok orang dalam konteks tertentu. Ini merupakan jenis permasalahan penelitian kualitatif. Dan jika kita menemukan permasalahan yang ruang lingkupnya salah satu dari 5 ini, maka itu merupakan permasalahan penelitian kualitatif. Nah, metode campuran ini merupakan gabungan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Maka permasalahannya juga berbicara tentang kedua hal tersebut. Yang pertama, membandingkan perspektif berbeda yang diambil dari data kuantitatif dan kualitatif karena dia gabungan tadi. Yang kedua, menerangkan hasil kuantitatif dengan data kualitatif. Yang ketiga, mengembangkan instrumen pengukuran yang lebih baik. Yang keempat, memahami hasil-hasil eksperimental dengan memasukkan perspektif individual. Yang kelima, mengembangkan pemahaman akan perubahan yang diperlukan untuk kelompok-kelompok yang termarginalisasi. Yang keenam, pemahaman kebutuhan untuk dampak program intervensi. Artinya, jika kita menemukan permasalahan, itu ada permasalahan kuantitatif dan juga ada permasalahan kualitatif di dalam proses penelitian kita nanti, maka kita bisa menggunakan jenis penelitiannya yaitu metode campuran. Untuk lebih memahaminya, saya berikan contoh berikut ini. Kita lihat perbedaan dari topik, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan rumusan masalah. Topik penelitian itu sampai kepada rumusan masalah itu bergerak dari umum ke khusus. Kita lihat penelitian kuantitatif. Topik permasalahan yang saya angkat atau topik penelitian yang saya angkat adalah pembelajaran jarak jauh, di mana masalahnya adalah hubungan pembelajaran jarak jauh dengan hasil belajar siswa. Dari masalah penelitian ini saya ingin melihat tujuan penelitiannya adalah yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa. Lalu rumusan masalahnya, adakah hubungan antara pembelajaran jarak jauh dengan hasil belajar siswa? Jika kita menemukan permasalahan mencari kaitan atau hubungan antara dua variabel, maka itu merupakan salah satu jenis penelitian kuantitatif. Di sini variabel pertama adalah pembelajaran jarak jauh dan variabel yang kedua adalah hasil belajar siswa. Jadi saya ingin melihat hubungan antara variabel satu dengan variabel yang kedua. Kita lihat contoh untuk penelitian kualitatif. Dari umum ke khusus, topik penelitiannya masih sama, yaitu pembelajaran jarak jauh. Coba lihat, perbedaannya terletak pada masalah penelitian, yaitu tidak diminatinya pembelajaran jarak jauh oleh siswa. Sesuai dengan tadi permasalahan penelitian kualitatif adalah pandangan individu. Jadi berdasarkan pandangan individu siswa, pembelajaran jarak jauh itu tidak diminati. Nah, permasalahannya berbeda, tidak mencari hubungan variabel lagi, tapi mencari pandangan individu atau pendapat individu tentang pembelajaran jarak jauh. Maka kalau pandangan individu, dia merupakan penelitian kualitatif. Lalu tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kurang diminatinya pembelajaran jarak jauh. Lalu rumusan masalahnya yang ingin saya angkat, seberapa tinggi efektivitas kebijakan dan program pembelajaran jarak jauh di SDX. Ini contoh rumusan masalah yang saya angkat. Dari dua contoh ini kelihatan bahwa antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif dengan topik penelitian yang sama tapi permasalahan yang berbeda, maka menghasilkan pendekatan penelitian yang berbeda. Permasalahan yang pertama tadi adalah hubungan dua variabel, permasalahan yang kedua adalah permasalahan individu. Nah,
Kalau permasalahan hubungan dua variabel, maka jenis penelitiannya penelitian kuantitatif. Jika permasalahan itu berbicara tentang individu, maka penelitian itu adalah penelitian kualitatif. Sekarang kita lihat metode campuran. Metode campuran saya ambil topiknya yaitu topik penelitian tindakan kelas, di mana topik penelitiannya itu model pembelajaran discovery learning. Masalah penelitiannya saya ingin melihat masalah penelitiannya adalah penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Lalu tujuan penelitiannya melihat keberhasilan model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa. Rumusan masalahnya bagaimana penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan bahwa sebuah permasalahan penelitian menggambarkan pendekatan penelitian yang bisa kita gunakan, kualitatif kah, kuantitatif kah, atau metode campuran. Yang berikutnya adalah bagaimana tentang kajian pustaka. Nah, untuk ketiga hal tersebut atau ketiga penelitian ini ternyata pada kajian pustakanya pun berbeda. Kita lihat dari sudut pandang kajian pustaka. Penelitian kuantitatif yaitu gunakanlah literatur secara deduktif untuk merancang rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Lalu yang berikutnya adalah gunakanlah literatur untuk memperkenalkan penelitian. Sementara pada penelitian kualitatif, gunakanlah literatur secara hemat di awal penelitian agar nantinya bisa terbentuk rancangan penelitian induktif. Nah, ini bersifat deduktif, yang kualitatif bersifat induktif, ya. Yang berikutnya, pertimbangkan tempat yang benar-benar sesuai untuk tinjauan pustaka dan jadikan pembaca sebagai dasar keputusan untuk pertimbangan ini. Nah, ini memperkenalkan penelitian. Kalau ini yang kedua tadi, pembaca sebagai dasar keputusan untuk pertimbangan ini, bukan literatur sebagai pertimbangannya. Kalau untuk penelitian kuantitatif, dia literatur sebagai pertimbangannya. Kalau ini pembaca yang sebagai pertimbangannya untuk kajian pustaka pada penelitian kualitatif. Nah, sekarang kita lihat metode campuran, gabungan dari kedua ini, kuantitatif dan kualitatif. Gunakan literatur dalam satu pola yang konsisten dengan jenis strategi yang dipilih dan sesuai dengan bobot yang diberikan pada pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Lalu yang berikutnya, gunakan jenis tinjauan pustaka yang dipilih dengan pertimbangan bersifat integratif, kritis, menghubungkan topik-topik yang ada, atau identifikasi isu-isu sentral. Dari kajian pustaka saja sudah berbeda. Kita lihat perbedaan yang lainnya dari metode penelitian. Sudah dari permasalahan, tadi saya sampaikan sudah berbeda. Lalu dari kajian pustaka, lalu dari metode penelitian. Kita lihat, untuk penelitian kuantitatif, penarikan sampel biasanya menggunakan rumus statistik. Nah, ini kuantitatif. Lalu kualitatif, bagaimana dengan penarikan sampel? Penarikan sampel biasanya menggunakan teknik sampling jenuh dan purposive sampling. Ini kebiasaannya ya, bukan berarti yang lain tidak. Ini biasanya digunakan teknik sampling jenuh dan purposive sampling. Ini biasanya menggunakan rumus statistik. Apa itu? Bisa saja rumus Isaac-Mikael, rumus yang lain, Slovin misalnya, untuk penarikan sampel pada penelitian kuantitatif menggunakan rumus Slovin, Isaac-Mikael, dan lain. Ini biasanya untuk kualitatif menggunakan sampling jenuh dan purposive sampling. Lalu bagaimana dengan metode pencampuran? Penarikan sampel yang digunakan sesuai dengan jenis pendekatan yang digunakan. Ini tergantung pendekatan yang digunakan. Lalu yang berikutnya, banyaknya sampel yang digunakan pada penelitian kuantitatif minimal 40 sampel. Nah, pada penelitian kualitatif ternyata cukup satu sampel saja sudah bisa dilakukan penelitian. Nah, kalau untuk metode campuran, banyaknya sampel sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan yang tadi, penarikan sampelnya juga sesuai dengan pendekatan, lalu banyak sampel juga sesuai dengan pendekatan. Kita lihat dari segi instrumen. Instrumen penelitian kuantitatif, kuesioner, angket, tes, dokumentasi, observasi. Bagaimana dengan kualitatif? Observasi, wawancara, dokumentasi,
teks dan gambar. Ini biasanya yang kita gunakan. Lalu bagaimana dengan campuran? Instrumen penelitian gabungan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ini gabungan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kita lihat data yang digunakan adalah data statistik untuk penelitian kuantitatif, itu berupa angka. Nah, ini data penelitiannya bagaimana? Analisis tekstual dan analisis gambar. Lalu ini bagaimana data penelitiannya? Analisis statistik dan analisis tekstual. Ini gabungan ini dan gabungan ini. Lalu bagaimana dengan penarikan kesimpulannya? Ternyata untuk penelitian kuantitatif, penarikan kesimpulannya bersifat interpretasi statistik. Lalu untuk penelitian kualitatif, interpretasi tema dan pola. Lalu untuk metode campuran, interpretasi seluruh database. Nah, dari metode penelitian saja sudah berbeda. Sudah kita ketemukan bahwa 3 perbedaan dari penelitian kuantitatif, kualitatif, metode campuran. Sekarang kita lihat bagaimana dengan penyajian hasil penelitian. Perbedaan yang keempat yang kita lihat dari penyajian hasil penelitian, menyajikan hasil penelitian dari sudut pandang penelitian. Penelitian kuantitatif ternyata di hasilnya top down, dari teori-teori menuju hipotesis-hipotesis lalu menuju data penelitian. Untuk penelitian kualitatif bottom up, ya, bottom up, menggunakan pandangan-pandangan setiap individu yang terlibat dalam penelitian untuk membangun tema-tema penelitian yang luas dan membangun teori baru yang berhubungan dengan tema-tema yang telah dibangun dari pendapat-pendapat pribadi partisipan. Ini top down, dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas, terbalik ternyata. Nah, bagaimana dengan metode campuran? Gabungan metode-metode yang ada dapat membantu peneliti untuk lebih dalam memahami masalah-masalah penelitian yang akan diteliti sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat. Nah, ini gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Top down, bottom up, dan gabungan. Untuk kesimpulan, semua jenis penelitian menjawab rumusan masalah penelitian yang telah disampaikan di awal penelitian. Ya, itu untuk kesimpulan. Kesimpulan akhir yang ingin saya sampaikan bahwa yang pertama, untuk perbedaan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif serta metode campuran bisa kita lihat dari sudut pandang permasalahan. Yang kedua, perbedaannya bisa kita lihat dari sudut pandang kajian pustaka. Yang ketiga, kita bisa melihat dari sudut pandang metode penelitian. Dan yang keempat, kita bisa melihat dari sudut pandang hasil penelitian atau pembahasan dari sebuah penelitian. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa kita pahami semua. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah secara umum bagaimana kita bisa membedakan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan metode campuran. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.